Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang pada episode perdana Ngobrol Bareng Sugeng. Saya Alin Fitriani yang akan menemani Bapak dan Ibu sekalian dalam acara Bincang Siang hari ini. 2021. Indonesia, riwayatmu kini. 1 tahun 3 bulan sudah bangsa ini dilanda pandemi. Awalnya tak terasa nyata sampai Presiden Jokowi memberikan keterangan kasus COVID-19 pertama di Indonesia secara resmi. Sejak saat itu semuanya tidak lagi sama. Berbagai upaya dan kampanye social distancing digalakkan untuk mencegah gelombang infeksi. Korban berjatuhan, tenaga kesehatan kelelahan, dunia usaha semakin sulit bertahan. Negara kita tidak pernah terguncang sehebat ini. Rakyat Indonesia membutuhkan bantuan dalam menghadapi pandemi. Pemerintah harus cepat bertindak mencari solusi, menemukan formula terbaik untuk mengamankan negeri ini dari ancaman resesi. Regulasi di bidang fiskal dan bidang moneter menjadi hal yang sangat penting karena menjadi kunci keberlangsungan program pemerintah untuk menaklukkan krisis ekonomi. Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan sebagai regulator fiskal terus melakukan inovasi baik di bidang pelayanan, peraturan, dan teknologi sebagai bentuk adaptasi. Berbagai insentif dan fasilitas perpajakan diberikan, berharap dapat menjadi supporting system untuk meningkatkan tax ratio Indonesia di saat pandemi. Insentif PPh final UMKM, PPh 21, PPN, dan berbagai macam fasilitas lainnya digelontorkan untuk meringankan beban sekaligus meningkatkan compliance perpajakan di masa sulit ini. Data statistik menunjukkan berbagai sektor usaha penopang ekonomi mengalami krisis dan penurunan omset secara signifikan dan pasti. Meski sampai dengan saat ini, data statistik menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan kuartal pertama tahun 2020-2021 belum menunjukkan peningkatan berarti. Tapi kami percaya kondisi ini akan segera berganti. Saat ini Indonesia telah memulai gelombang vaksinasi di seluruh negeri. Jutaan vaksin didatangkan dari segala penjuru dunia untuk seluruh masyarakat Indonesia yang telah menanti. Secara bertahap, sedikit demi sedikit diharapkan akan menekan laju infeksi, mengurangi angka konfirmasi, dan menaklukkan pandemi. Pentingnya kesadaran warga negara dalam melakukan kewajiban perpajakannya agar negara ini segera bangkit dari keterpurukannya dan memiliki iklim perekonomian yang stabil kembali. Direktorat Jenderal Pajak menyadari, kami tidak dapat melakukan ini seorang diri. Diperlukan partisipasi dan input dari masyarakat Indonesia sebagai stakeholder dan pemegang kepentingan utama negeri ini. Oleh karena itu, kami hadir dalam acara dialog interaktif hari ini dengan tema insentif perpajakan di masa pandemi. Selamat siang, kita berjumpa dalam episode perdana Ngobrol Bareng Sugeng. Bapak Ibu pasti penasaran ya, apa itu Ngobrol Bareng Sugeng? Ngobrol Bareng Sugeng adalah acara yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Surabaya Gubeng, yaitu berupa dialog interaktif perpajakan di mana membahas mengenai isu-isu perpajakan terkini, dan tentunya tema tersebut sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ngobrol Bareng Sugeng hari ini mengangkat tema mengenai insentif perpajakan di masa pandemi.
namanya ngobrol nih, saya pastinya tidak sendiri karena siang hari ini saya sudah kedatangan beberapa tamu yang sangat luar biasa yang sudah hadir di studio KPP Pratama Surabaya Gubeng. Bapak Ibu pasti penasaran ya, siapa saja sih tamu saya hari ini? Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja memperkenalkan tamu saya yang pertama yang ada di sebelah kiri saya. Beliau adalah pengusaha muda di Surabaya yang memiliki usaha yang sangat banyak lah di kota Surabaya tercinta ini. Beliau juga merupakan seorang influencer. Benar ya Pak ya? Kurang lebih seperti itu. Selamat siang Pak Tom Liwafa. Oh ya, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sangat baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bu Asti dan teman-teman dari Surabaya Gubeng. Terutama beberapa teman-teman sharing saya. Iya. Ada Pak Anggoro sama Pak Surya. Oh iya Pak. Ya, biasanya sering ngobrol ya. Bahkan Iya. sebelum di sini tadi sebenarnya ngobrol juga di Oh atas. jadi sudah bertemu dengan Pak Anggoro sama Mas Surya tadi ya? Ya kalau misal dibilang ketemu kita udah akrab, jadi Oh, udah kayak iya, nongkrong jadi aja Mas Tom kita. sudah sering ya ke sini Iya, ini ya. iya. Terima kasih loh Mas sudah hadir Iya, pada saya- acara ngobrol bareng Sugeng hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk tamu saya yang kedua, beliau yang duduk di tengah, sofa tengah, beliau adalah seorang akademisi dari Universitas Erlangga, Bapak Bani Al-Kausar. Selamat siang Bapak. Terima kasih Pak sudah hadir pada siang hari ini. Sehat-sehat selalu ya Pak. Nah, Pak Bani ini juga merupakan anggota dari Tech Center Universitas Erlangga. Kanwil DJP Jawa Timur 1 sudah bekerjasama dengan Tech Center Universitas Erlangga. Betul gitu ya Pak Bani ya? Oke, nah. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan nih tamu saya yang paling cantik hari ini yang duduk di sofa pojok. Beliau adalah tuan rumah dari acara ngobrol bareng Sugeng hari ini, Ibu Hasti Garini. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Alin, selamat siang Mas Tom, Mas Selamat Bani. siang, Bu. Saya panggil Mas saja ya. Iya. Bagaimana menghematnya hari ini Bu? Alhamdulillah siang ini baik. Secerah suasana di luar. Saya secerah. Semoga Ibu Mbak gitu Alin ya, Bu. sehat-sehat juga. Iya, suatu kehormatan ya Bu kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa Iya, hari ini ya luar Bu ya. biasa ya. Nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ibu Hasti Garini ini selaku Kepala KPP Pratama Surabaya Gubeng. Untuk selanjutnya, kami juga kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau ini Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 1, Bapak Profesor Dr. Poltak Maruli John Liberty Hutagaul, SE AK MACC, MEC with Honors CA. Merupakan suatu kehormatan bagi kami KPP Pratama Surabaya Gubeng, Bapak John Hutagaul yang akrab disapa seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke. Datang dalam acara siang pada siang hari ini. Selamat siang Pak John. Selamat siang, Mbak. Bapak Ibu tamu saya dan Bapak Ibu di rumah, marilah kita mendengarkan arahan dari keynote speaker kita pada acara siang hari ini, Bapak John Hutagaul. Kepada Bapak John Hutagaul kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan, nikmat sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala KPP Pratama Gubeng, Ibu Hasti Garini. Yang saya hormati
teman-teman pengisi acara, para narasumber dari akademisi, dari pengusaha. Di sini ada salah satu YouTuber kita, dan juga tentunya fungsional penyuluh pajak yang ikut berpartisipasi dalam dialog interaktif pajak yang akan kita selenggarakan pada hari ini. Tentunya saya juga ingin menyapa para pembayar pajak yang hadir dalam acara ini, dan tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik saya dari KPP Pratama Gubeng yang sudah menyiapkan acara ini dengan sangat-sangat baik. Saya bercanda kepada mereka, saya bilang kualitas penyelenggaraan kalian ini sedikit lebih daripada TVRI. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Tentunya tema yang diambil pada siang hari ini sangat menarik, yaitu mengenai insentif pajak. Dan kita tahu di masa pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hingga setahun lebih ini, ya, pemerintah sangat peduli dan peka untuk mengatasi persoalan krisis kesehatan ini yang berdampak luas terhadap perekonomian nasional, bukan hanya nasional saja, tentunya juga global. Dan pemerintah sudah meluncurkan stimulus ekonomi dan fiskal yang kita kenal dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Dan pemerintah sudah mengelontorkan dana yang besar yang berasal dari APBN. Dari sekian besar dana yang disediakan, diantaranya tentunya adalah paket insentif pajak. Dan kita sudah tahu, dan Bapak dan Ibu para pembayar pajak sudah merasakan betapa terbantunya insentif pajak yang diberikan kepada dunia usaha. Dan tentunya di tahun 2021 ini pemerintah pun melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional, karena tanda-tanda mulai menggeliatnya ekonomi sudah dirasakan sejak program pemulihan ekonomi nasional ini di launching. Dan di tahun 2021 ini diharapkan pertumbuhan ekonomi akan kembali membaik setelah di tahun lalu kita mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi kurang lebih sekitar 2,5%. Nah, sekarang tahun 2021 ini diharapkan nantinya pertumbuhan ekonomi diharapkan akan tumbuh tinggi sekitar 5% lebih. Nah, ini diharapkan akan bisa menggerakkan ekonomi nasional. Pemerintah sudah menganggarkan hampir 700 triliun untuk program pemulihan ekonomi ini. Termasuk diantaranya 176 triliun lebih diperuntukkan untuk mengentaskan persoalan krisis kesehatan. Ya, untuk insentif pajak, pemerintah sudah mengalokasikan lebih dari 58 triliun untuk membantu dunia usaha. Nah, sangat menarik tentu pada siang hari ini kita akan mendengar dari para pelaku usaha maupun pengamat perpajakan dari Universitas Airlangga, dan tentu juga dari rekan saya yang ada di KPP Pratama Gubeng untuk berdiskusi ya, sejauh mana insentif pajak ini dirasakan oleh dunia usaha. Tentunya kami mengharapkan sebagai kompensasinya tentunya adalah kepatuhan wajib pajak yang semakin tinggi, khususnya di Kota Surabaya dan pada umumnya, ya, dan juga wajib pajak yang ada terdaftar pada KPP Pratama Gubeng. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para pembayar pajak yang sudah menyampaikan SPT-nya, baik badan maupun OP, di bulan Maret dan April. Namun kepada wajib pajak yang masih belum menyampaikan SPT 1770 orang pribadi maupun 1771, saya menghimbau untuk segera menyampaikannya. Dan kepada wajib pajak yang sudah menyampaikan SPT tetapi masih belum lengkap mungkin ya. Nah, saya
himbau untuk segera melengkapinya. Contoh misalnya bagi wajib pajak yang melaksanakan atau melakukan transaksi hubungan istimewa, tentunya diminta untuk mengisi lampiran 3A, 3B SPT 1771. Demikian juga menyertakan iktisar dokumen transfer pricingnya. Bila mana belum terlengkapi ketika menyampaikan SPT 1771 badan, maka saya himbau untuk segera memperbaikinya atau melengkapinya. Nah, kepada wajib pajak tentunya saya juga mengimbau agar kewajiban pelaporan maupun penyetoran massa, baik itu PPh pasal 21 untuk karyawan ataupun 2123 maupun 2326 dan 4 ayat 2, mohon kiranya Bapak dan Ibu melaporkan secara rutin setiap bulan dan menyetorkan pajaknya. Demikian juga PPN. Saya mohon ini bisa dipenuhi oleh para wajib pajak yang saya muliakan. Dan bila mana Bapak dan Ibu pembayar pajak yang saya hormati mengalami kesulitan, kami sudah menyediakan kepada Bapak dan Ibu satu account representatif. Jadi setiap wajib pajak yang kami hormati yang terdaftar di KPP Surabaya Gubeng tersedia satu orang account representatif atau AR-nya. Jadi silakan Bapak dan Ibu untuk berkonsultasi, berdiskusi melalui online atau melalui WA ataupun secara luring dengan tentunya appointment terlebih dahulu. Bapak dan Ibu wajib pajak yang saya hormati, selain kewajiban pembayaran massa, saya juga ingin menyampaikan dan menginformasikan kembali bagi Bapak dan Ibu yang sudah menyampaikan SPT tapi 1771Y dalam artian menunda penyampaian SPT-nya, mohon agar SPT tersebut disampaikan tepat waktu walaupun diizinkan penundaan. Demikian juga bagi Bapak dan Ibu pembayar pajak yang menyampaikan SPT lebih bayar, tentu kami akan menindaklanjutinya dengan pemeriksaan rutin sebelum permohonan Bapak dan Ibu ini kami penuhi. Oleh karena itu, marilah Bapak dan Ibu sekalian berkooperatif dengan para pemeriksa kami di dalam melaksanakan atau dalam menjalani tahapan pemeriksaan. Tentu kami mengedepankan pelayanan walaupun itu dalam tahapan pemeriksaan. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, tentu juga di dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai kewajiban perpajakan maupun haknya, kami dari KPP Pratama Surabaya Gubeng dan juga dari Kanwil DJP Jawa Timur 1 akan memberikan penyuluhan, edukasi seperti program pada siang hari ini secara rutin kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selain itu juga kami menyelenggarakan kelas perpajakan di masing-masing KPP. Silakan Bapak dan Ibu menghubungi AR-nya untuk mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kelas-kelas perpajakan. Demikian juga Bapak dan Ibu sekalian, bagi Bapak dan Ibu, kami atas SPT yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami, tentunya kami akan melakukan pengecekan, akan melakukan pengawasan mengenai kebenaran formal maupun materialnya. Dan tentunya Bapak dan Ibu, kami tentunya akan mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk menjelaskan, mengklarifikasikan SPT yang Bapak dan Ibu laporkan yang kami kenal dengan istilah dalam tahapan pembahasan SP2DK. Nanti tolong Bapak dan Ibu pembayar pajak yang saya hormati untuk bisa berkooperatif ya kepada teman-teman yang ada di KPP Pratama Surabaya Gubeng di dalam menjelaskan dan mengklarifikasikan angka data informasi yang disajikan di dalam SPT tersebut. Kami akan melayani Bapak dan Ibu sekalian dengan hati dan juga kami akan mengedukasi Bapak dan Ibu sekalian mengenai kewajiban dan hak di bidang perpajakan, sehingga Bapak dan Ibu pembayar pajak yang kami hormati akan merasa aman, nyaman
dia nikmat, tenang di dalam memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan. Demikian sambutan maupun pengarahan dari saya. Kiranya dialog interaktif pajak ini benar-benar memberikan pencerahan bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kita semua, khususnya kepada para wajib pajak yang saya hormati dan muliakan, dan juga kepada seluruh teman-teman di KPP Pratama Surabaya Gubeng yang sudah menyiapkan acara ini dengan baik, dan tentunya kepada para narasumber yang kita hormati. Demikian, salam sehat dari saya. Pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Pak John Hutagaul atas arahannya siang ini. Nah, dari arahan Pak John tadi bisa saya simpulkan, insentif pajak yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah diharapkan bisa membantu para pelaku usaha untuk mengatasi masa-masa sulit di masa pandemi. Nah, pemerintah juga sudah melaksanakan program pemulihan ekonomi. Semoga dengan adanya PEN ini bisa diharapkan pertumbuhan ekonomi akan membaik. Selain itu, terima kasih kepada para wajib pajak yang sudah melaporkan SPT-nya, baik SPT tahunan badan maupun tahunan OP. Dan bagi para wajib pajak yang belum melaporkan SPT dan belum melaksanakan kewajiban perpajakannya, dimohon untuk tetap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung melalui Zoom meeting hari ini, Bapak dan Ibu bisa berpartisipasi dengan kami di sini. Kami akan membuka 2 pertanyaan ketika nanti ada sesi diskusi. Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur raise hand dan menyalakan video untuk bisa berdiskusi langsung dengan tamu-tamu saya pada siang hari ini. Nah, panitia juga menyediakan bingkisan bagi Bapak dan Ibu yang saat ini mengikuti acara ini melalui Zoom dengan cara foto selfie ketika mengikuti acara pada siang hari ini, dan tentu saja diupload di IG Story. Selain itu, jangan lupa untuk follow akun Instagram KPP Pratama Surabaya Gubeng dan mention @KPP_SBY Gubeng. Nah, Bapak Ibu, karena tamu saya ini sudah menunggu dari tadi, mari kita mulai saja acara ngobrol bareng Sugeng hari ini. Karena hari ini kita membahas mengenai insentif perpajakan di masa pandemi, terutama untuk pelaku usaha. Saya ingin memulai yang pertama dengan pelaku usahanya terlebih dahulu. Selamat siang, Mas Tom. Selamat siang. Di sini saya boleh manggil Mas apa manggil Pak ya? Mas aja lah. Oh, Mas ya. Mas Tom Liwafa gitu ya. Oke. Mas Tom Liwafa, bagaimana Mas untuk pelaku UMKM ini keadaannya selama di masa pandemi seperti ini, Mas? Seperti yang dikatakan Pak John tadi, bahwa memang dari pajak sendiri kan banyak sekali insentif yang diberikan kepada kita entrepreneur. Kita berterima kasih kepada teman-teman semua dari pajak yang telah memberikan itu, dan atas segala sesuatu yang istilahnya apa ya, kemarin fitur-fitur yang disampaikan oleh Bu Asti, juga oleh Pak Anggoro dan Pak Surya juga cukup membantu. Saya pikir gini Mbak, ketika kita berbicara tentang pajak, kita tidak bisa mungkiri bahwa sebagian besar pengusaha itu pasti kan takut. Mereka itu kan ngerasa bahwasanya, waduh pajak ya kan, kayaknya dapat pajak itu udah kayak dapat surat tilang yang double, seakan-akan seperti itu. Jadi ketika kemudian saya sering nongkrong di sini, itu kemudian menimbulkan banyak pertanyaan bagi teman-teman saya terutama. Jadi teman-teman saya itu kadang-kadang sampai bertanya kepada saya kayak, loh bro, kan di tempat pajak ngobrol segala macam gitu nggak takut apa gimana segala macam. Seperti yang disampaikan oleh Pak John tadi, bahwa memang ketika kita pengen Indonesia kuat ya memang kita harus taat pajak kan, istilahnya seperti itu. Dengan
adanya saya di sini, berarti saya memang tertarik, Mbak. Sebenarnya saya juga interest dengan acara-acara ini karena saya pikir pajak itu adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Merupakan kontribusi. Iya, merupakan juga, kontribusi. ya. Karena kalau misalnya kita melihat, ya kan, dibandingkan dengan pajak dari Jepang, dibandingkan pajak dari Singapura dan negara tetangga, Indonesia ini menurut saya ini masih enak banget pajaknya. Iya. Jadi istilahnya kita ini masih apa ya, dan pelaporannya juga self assessment ya kan. Ya tentunya memang nanti akan dikawal dan kemudian diberitahukan tentang fitur apa aja yang ada di sini. Saya pikir enak, dan sekarang ini dengan adanya acara seperti saat ini ya, ini kan kalau saya lihat kan cozy banget kan. Kita ngobrolnya juga Tempatnya nyaman ya, santai Mas, ya ya. kan. Karena seperti ini, Mbak. Kalau dari pandangan saya ya, istilahnya saya punya toko tas. Iya betul. Saya punya toko tas di mana nggak mungkin kalau misal kemudian di situ saya mengatakan bahwa teman-teman toko tas saya ini bagus, sepatu saya ini oke loh, Xiaomi ini. Jadi kalian harus beli, kan nggak mungkin. Iya betul. Mungkin sekali. saja, tapi itu terlalu hard selling Mm-mm. istilahnya. Sama dengan perpajakan ini, tentunya teman-teman ini pada umumnya pasti istilahnya lebih percaya kepada omongan saya daripada petugas, benar nggak? Iya betul. Secara kita ngomong logiknya seperti Iya, itu loh Bu iya, ya kan. iya. Saya ngomongnya belak-belakan Iya, aja. iya, iya. Ya tentunya dengan adanya saya di sini, ya mungkin ini adalah hal yang positif menurut saya pribadi ya. Karena apa? Sepulang dari sini, saya pasti banyak sekali ditanya teman-teman. Oh. Iya kan, pasti kan. Saya masih banyak tanyain. Nah, itu harapan Karena kami juga. iya, karena gini Mbak, sekarang ini kalau misal kita ngomong ya, sebelum saya ditanya, saya ngomong dulu. Istilahnya kayak ada Crazy Rich ya, Crazy Rich Surabaya, Crazy Rich Jakarta, Crazy Rich Bali, Malang dan segala macamnya. Sebenarnya ketika saya pelajari, ini mungkin saya klarifikasi bahwa Crazy Rich ini adalah sematan daripada media. Karena saya tidak pernah mengatakan itu, bisa dicek di video saya manapun, bahwa sekarang tolak ukur dari media ini ketika menyebut Crazy Rich itu adalah anak yang dia punya usaha yang sosial medianya itu berjalan, istilahnya followersnya banyak. Iya betul. Kemudian kita punya mobil sport, Oh. ya kan? Kemudian kita liburannya itu di tempat-tempat instagramable. Itu bisa dikatakan biasanya dengan media itu kita adalah Crazy Rich. Tentunya ini adalah bad news or good news, tergantung dari sudut pandang. Untuk kemudian kita ngomong sudut pandang pertama, good newsnya adalah pastinya dengan kredibilitas seorang founder yang diketahui orang itu menjadi sosok yang menyenangkan, kuat, kemudian yang bergelimang harta ya kan. Orang akan melihat itu sebagai motivasi dan itu sebagai istilahnya kayak apalagi kayak saya. Saya ini lahir di Mojokerto. Iya betul. Orang tua saya, bapak saya ini tukang ojek. Sampai saya berumur kurang lebih 14 tahun itu orang tua saya masih tukang ojek. Dan ibu saya ini seorang penjahit. Which is kalau misal kemudian tidak adanya internet, tidak adanya media, mungkin sampai hari ini saya nggak berlebihan kalau saya tetap jadi orang biasa atau jadi gembel mungkin. Tapi dengan adanya media, media ini sebenarnya mendistorsi, Pak. Akhirnya saya yang punya ide-ide yang lumayan bagus ya, karena saya bilang ide bagus karena diterima oleh beberapa masyarakat, yang dimana saya berjualan di sosial media, kemudian menjadi besar. Nah, di pandangan seorang pengusaha muda saat ini, membeli mobil mewah ini kadang-kadang ini bukan depresiasi, Mbak, tapi investasi. Kenapa? Karena ya people sekarang itu, orang sekarang itu nggak senang diedukasi. Betul. Ya kan? Iya. Betul. Netizen nggak butuh edukasi, netizen itu butuh harus dikasih contoh. bukan dikasih contoh. Netizen sekarang itu yang disukai itu adalah entertain. Oh, betul. Jadi begitu netizen ini mencintai entertain, akhirnya beberapa orang-orang yang dari awalnya memang dari orang biasa bisa jadi something. Mungkin ini adalah jawaban. Sebagai motivasi. Yes, jawaban sebagian orang bahwa loh, Mas Tom ini dulu saya tahu di tahun 2008 itu masih pakai Mio, motor yang jelek. Kemudian kenapa bisa di tahun 2014 saya itu tiba-tiba muncul dengan pakai mobil Porsche ya waktu itu ya, terus beli mobilnya Atta Halilintar, kemudian jerat, orang-orang jadi tertarik. Begitu orang-orang tertarik, baru saya edukasi. Begitupun hari ini,
Mungkin kalau misal kemudian di sini yang berbicara adalah dari petugas pajak ya kan. Kayak saya Pak John saya sangat perhatikan sekali. Karena saya istilahnya dengan saya ada di sini maka saya ini adalah orang yang sangat berusaha untuk taat pajak, Pak. Tapi untuk teman-teman yang lain, ya makanya mungkin saya akan kerjasama lagi nanti dengan Bu Hasdi untuk kemudian bikin konten pajak tapi yang kreatif. Ini kan belum terbentuk nih. Tapi kalau adanya acara seperti ini dan kita tahu antusiasnya juga lumayan bagus, saya pikir masa depan ini ada di tangan kita. Jadi istilahnya mungkin dari saya sendiri sering-seringlah diajak seperti ini. Dan ya Bu, dan kemudian saya bisa juga Bu untuk mengajukan beberapa teman-teman saya yang mempunyai followers yang militan, Mbak. Iya, betul. Karena istilahnya kalau misal kita sekarang berbicara tentang bagaimana bisa tercipta seperti ini tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya networking. Oke, Mas Tom. Ya, gitu, Balik Mbak. lagi tadi ke usahanya Mas Tom. Di masa Siap. pandemi ini seperti apa, Mas Tom? Hancur lebur di awal. Pasti di awal kita tahu bahwa di bulan April tanggal 2 itu ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwasanya kita terkena pandemi. Waduh, ini hancur lebur. Jadi saya itu semula yang toko itu sehari didatengin mungkin 100-200 orang. Itu didatengin itu mungkin cuma 10 orang, Mbak. Istilahnya dengan jumlah karyawan aja kalah gitu loh. Tapi dengan adanya semacam sekarang kayak vaksin, ini jadinya lumayan enak sekarang. Jadi kenapa pada waktu lumayan naik ya, lumayan Mas, ya, naik, Mbak. omsetnya ya? Pada waktu itu saya sempat diundang sama Bu Kofifa, saya sama Mbak Yuskak untuk menghadiri vaksin perdana. Jadi saya salah satu orang yang divaksin perdana, Mbak, pada waktu itu di Gerahadi. Dan dengan saya divaksin dan alhamdulillah saya sampai hari ini juga sehat-sehat saja. Itu ternyata perekonomian itu juga meningkat juga. Meningkat ya. Jadi perekonomian itu juga meningkat. Jadi ya saya pikir intinya sekarang ini kalau misal kemudian teman-teman mau tetap omsetnya tetap bagus, Iya. ya memang sekarang waktunya untuk ke digital. Oh, berarti Ya. beralih ke digital. Beralih ya, ke Mas, digital, ya? Mbak. Jadi bukan beralih, lebih tepatnya melengkapi, Mbak. Oh, melengkapi. Offline Jadi juga ada offline tetap, tapi digital juga saya pikir sesuatu yang nggak bisa diremehkan. Oke. Karena mungkin ketika saya pertama kali di sini ke KPP Surabaya Gubeng ini, Mbak, bahkan beberapa teman-teman di bawah, istilahnya saya belum memperkenalkan diri, tapi Sudah udah, mengenal iya. Mas Tom. Seperti dengan Pak John juga, Pak John kan istilahnya saya udah tahu beliau sebelum beliau ke sini. Karena apa? Dari networking semuanya. Iya. Semuanya dari networking. Karena saya satu kesempatan juga pada waktu itu sempat juga sama ini apa? Ketemu sama Pak siapa? Lupa saya yang di Jakarta itu, Iya, Mas. saya lupa. Oke. Yang Pak Oke, yang oh. dari Bali lupa saya Bu. Oke. Jadi gini ya Mas ya, kalau dari pelaku Iya. usaha tadi berarti pandemi ini sangat terdampak ya Mas ya. Pandemi sangat banget terdampak, ya. tapi sebenarnya nggak terlalu terdampak bagi seseorang yang melek digital. Oke, siap. Nah, Ya, berdampaknya cuma 1-2 bulan aja. Oke. Kalau dari Pak Bani nih Pak, bagaimana nih Pak sebagai pandangan dari akademisi untuk pelaku UMKM ini di masa pandemi ini seperti apa Pak? Mungkin ada kajian-kajiannya atau gimana mungkin Pak? Oke, jadi saya tertarik ya dengan statement dari Pak Tom tadi Iya. yang menyatakan salah satunya itu bagaimana sih UMKM itu bisa survive di masa Iya, pandemi. betul. Yang pertama tadi disebutkan bahwa salah satunya UMKM itu harus bisa melengkapi, dalam hal ini berarti kan bertransformasi Iya, betul. melalui digital marketing ya, supaya kita bisa lebih dekat lagi dengan konsumen. Betul. Nah, berkaitan dengan di masa pandeminya kita tahu sendiri ya bahwa aktivitas dari perekonomian yang ada saat itu kan hancur lebur ya. Iya, betul. Omset penjualan menurun Daya drastis. beli masyarakat juga turun ya Pak ya. Iya, jadi tidak sedikit juga dari pelaku usaha itu bahkan sampai merumahkan pegawainya. Betul. Nah, namun di sini pemerintah memiliki beberapa paket kebijakan ya. Salah satunya adalah terkait dengan kebijakan vaksinasi. Nah, sebenarnya apa sih hubungannya vaksinasi di sini sama perekonomian? Nah, kita tahu di sini bahwa tujuan dari vaksinasi itu sendiri adalah untuk menciptakan imunitas kepada masyarakat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya sekarang kita ini harus bisa menghadapi pandemi ini. Jadi kita ini sekarang sebenarnya sudah bukan pandemi, tapi kita di sini adalah Memulai normal, kehidupan iya, baru ya, mulai Mas, ya. kehidupan baru. Oke. Tentunya bagaimana masyarakat itu
beraktivitas kembali seperti sedia kala, Oke. tapi tentunya dengan harus memperhatikan protokol kesehatan. Oke, Nah, siap. harapannya setelah perekonomian kita kembali normal, nantinya ini juga bisa menguntungkan bagi sektor penerimaan pajak tentunya. Oke, siap Ya. Mas Bani. Nah, kan? Oke. Ya. Oh, oke. Bu Hasdi nih, dari cerita dari pelaku usaha tadi Mas Tom Liwafa dan Pak Bani tadi, ternyata pelaku UMKM itu lumayan terdampak ya Bu ya. Nah, dari untuk tanggapan Ibu dari DJP Bu, DJP itu udah ngasih apa sih Bu ke pelaku UMKM ini Bu? Iya, Mbak Alin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang ya ke Mas Tom dan Mas Bani atas waktunya, juga kepada Pak Kanwil, Pak John. Beliau ini baru saja mendarat setelah rakor kemarin 3 hari dan menyempatkan hadir di sini. Nah, ini sebuah kehormatan bagi kami juga. Yang paling utama adalah para wajib pajak yang sudah bergabung di Zoom siang ini. Jadi kami dari KPP Pratama Surabaya Gubeng mengucapkan terima kasih atas join dan partisipasinya. Banyak paket yang sudah diluncurkan sebenarnya ya oleh pemerintah dalam rangka untuk paling utama adalah membantu perekonomian kita. Tadi sudah ada videonya ya Mbak Betul Alin ya, sekali, Bu. bahwa kita sudah terdampak hampir ini sudah 1 tahun 6 bulan ini ya kita terdampak. Kita sudah terbiasa menggunakan masker. Kalau tidak menggunakan masker rasanya semuanya menjadi sakit gitu ya. Ini sebenarnya bukan hal sesuatu yang baru gitu ya. Ini adalah sebuah kebudayaan baru. Nah, New normal sama ya, halnya Bu. dengan perpajakan. Sama dengan perpajakan juga Mas Tom tadi katakan bahwa kita harus digital. Sekarang di pajak juga gitu. Kalau Pak John mau rapat kapan saja, nggak perlu ketemu, dia bisa langsung Zoom. Pak Dirjen di Jakarta mau memerintahkan Kak Kanwil, memerintahkan kepala kantornya, cukup dengan Zoom. Sama halnya seperti itu. Dulu saya pun tidak mengenal apa itu Zoom. Ya, sekarang kita sudah mengenal. Dulu saya tidak mengenal apa itu belanja online. Ya, sekarang saya perlu sepatu, tinggal buka, mau beli sepatu model apa, warna apa, semuanya ada. Tas mau model kotak, bulat, segalanya ada. Bahkan diantar sampai depan rumah. Nah, ini yang dilakukan oleh Mas Tom. Yang saya kagum dengan Mas Tom ini, menurut informasi beliau tidak merumahkan pegawainya. Iya betul. Nah, ini sebuah Perlu apa ya, diapresiasi. patut kita beri applause gitu ya, patut kita berikan karena ini adalah sebuah memang berat ya, pasti hancur lebur itu pasti ya, hancur lebur. Nah, ini yang apa yang sudah diberikan oleh perpajakan ya, salah satunya itu tadi adalah insentif ya. Jadi insentif ini memang diberikan. Kalau dari sisi kami pegawai pajak, kita langsung bilang, waduh berkurang lagi penerimaan kami ya. Pasti begitu diluncurkan insentif, pegawai pajak semuanya sedih gitu ya. Karena kalau pegawai pajak itu kalau bisa sebanyak-banyaknya mengumpulkan penerimaan negara gitu. Tetapi di balik kesedihan itu seharusnya kita melihat bahwa ini adalah mendorong ekonomi itu naik. Kalau ekonomi itu naik, banyak pelaku baru yang akan masuk. Betul. Ya, walaupun kecil dia akan masuk banyak. Tetap kalau sudah banyak berarti penerimaan kita akan meningkat ya. Itu salah satunya. Kemudian ini sudah sejak diluncurkan sejak kurang lebih April ya, kurang lebih April, saya agak lupa tanggalnya, 2020 sampai dengan Juni 2021 ya. Bahkan banyak diberikan kemudahan, SPT tahunan dan sebagainya. Kemudian kita juga melakukan kegiatan, mungkin teman-teman UMKM mengenal program pengembangan lewat BDS ya, Business Development. Ini adalah dalam rangka untuk ikut meraih supaya, karena salah satu negara yang mungkin masih ingat ini pelaku bisnis 98 yang tidak terdampak krisis itu adalah para pelaku UMKM, karena mereka sangat sedikit berhubungan dengan bank sehingga mereka sangat kuat. Nah, ini yang harus kita kuatkan supaya menjadi mitra yang kuat kelak di kemudian hari. Nah, kemudian pemanfaatan dana pembayaran pajak ini adalah salah satu kebijakan. Kebanyak dari dana-dana yang ada itu digunakan untuk salah satunya untuk vaksin. Kenapa gitu ya? Kenapa kita mengejar target vaksin? Karena dengan SDM yang sehat, bisnis ini akan kembali menggeliat. Gitu ya Mas Bani ya? Betul sekali. Ya, kalau bisnisnya menggeliat, sekarang ini kan daya beli masih di bawah, orang masih takut-takut untuk berbelanja gitu ya. Uang juga belum terlalu cepat gitu ya. Nah, dengan vaksinasi yang terus-menerus ini diharapkan gitu ya, terutama pelaku usaha dan akademisi supaya sekolah bisa kembali masuk. Ya kan, yang kuliah kembali masuk, ini kampusnya sepi kosong ini. Ya.
Kemudian pelaku usaha juga bisa bergerak lebih kuat, lebih semangat gitu ya Mbak Alin ya. Iya, betul Nah kalau sekali. sudah semangat, ekonomi akan perlahan-lahan akan membaik kembali. Ya, gitu ya. Iya. jadi dan oh ya sebelum saya lupa, Ya. 2020 di masa pandemi yang masih kita digoncang pandemi, mungkin saya sudah pernah cerita nih Mas Tom sama Mas Bani. KPP Pratama Gubeng sanggup mengumpulkan 93,67%. Sebenarnya saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi 93,67%. Jadi kita total pembayarannya adalah 1.462.018.623.061 rupiah yang berhasil dikumpulkan. Yang mengumpulkan bukan saya, Mas Bani, Mas Tom. Yang mengumpulkan teman-teman saya di Gubeng. Pasti dengan bantuan atau dukungan dari teman-teman di Kanwil dan Pak Kanwil sendiri tentunya di sini gitu ya. Dan pelaporan SPT tahunan kita sampai triwulan pertama ini sudah kurang lebih mencapai angka 77,45%. Sebenarnya sekaligus menghimbau kepada Bapak Ibu, para pelaku usaha, wajib pajak yang ada di Zoom maupun nanti teman-temannya Mas Tom, teman-temannya Mas Bani, kami masih mengharapkan kepatuhan SPT ini untuk naik sehingga Gubeng bisa mencapai target 100% ya. Sedikit lagi SPT-nya masuk 100%, penerimaannya mudah-mudahan bisa. Nah, Amin. dan satu lagi kebanggaan ini Mas Tom nanti biar ngomong sama teman-teman pelaku usaha nih ya. Iya Bu, setengahnya saya paksa. Ya, harus itu ya. Yang kalau perlu yang di sekitar Gubeng suruh bayar ke KPP Gubeng, ditunggu sama Bu Asi gitu ya. Pembayaran pajak kami sudah tumbuh dari dengan bulan yang sama head to head atau apple to apple kalau orang bilang itu di angka grup kita sudah di angka 28,98%. Nah, dengan bantuan Mas Tom ini mudah-mudahan dengan adanya influencer ya. Siap Bu. Influencer, ada Mas Bani ini akademisi, pajak kami menjadi lebih kuat. Tadi sudah jargonnya Pak Kanwil tadi ada ya. DJP kuat untuk Indonesia lebih kuat. Siap. Dan DJP kalau sehat, Indonesia juga jauh lebih sehat. Gitu ya. Kurang lebih begitu Mbak. Oke, terima kasih Bu. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Mas Tom tadi, kalau pelaku usaha ini juga sangat terstruggle ya Mas ya di masa pandemi ya ini ya. Mainnya hancur sih. Oh iya, dan Iya. pemerintah sudah mengeluarkan beberapa insentif perpajakan yang disampaikan oleh Bu Hasti tadi untuk mengakomodasi keadaan yang seperti ini. Nah, Mas Tom, untuk Mas Tom kemarin sudah divaksin ya Mas ya? Sudah, alhamdulillah divaksin saya ya? jadi salah satu yang divaksin pertama. Oh, Waktu itu iya. sama Bang Emil, sama Sebagai- Wakapolda, ya dari Pak Suharyanto juga. Oke, Pangdam. berarti pemerintah ini sangat concern ya Mas ya terhadap apa namanya itu pertumbuhan ekonomi di Indonesia Iya, karena benar. pelaku ekonominya itu divaksin dulu jadi nanti biar Benar. ekonominya itu sehat terus Iya. perekonomian juga jalan ya Mas ya. Benar. Untuk sekarang kan ada kebijakan baru kan. Kemarin itu ada untuk kafe sama hotel itu kan sudah bisa untuk les musik lagi. Yang menurut saya itu akan berdampak nanti Mbak kepada sektor-sektor yang lain. Jadi teman-teman juga Tentunya sudah akhirnya divaksin juga ya Mas iya Tom ya. divaksin. Jadi divaksin semuanya ya. alhamdulillah saya sekeluarga kan hampir sudah divaksin semua. Dan sekarang ini kan vaksin kan juga lagi ini ya, Lagi di-boomingkan oleh iya, lagi pemerintah. dikembangkan. Waktu Ya, itu saya juga betul. sempat untuk nge-push beberapa ya konten vaksin sih Mbak. Iya betul. Jadi ya memang dampaknya untuk perekonomian alhamdulillah insya Allah ini akan bagus sih, akan baik sebenarnya. Jadi saya positif bahwa ini istilahnya akan membuat penerimaan daripada pajak juga akan semakin tinggi. Juga akan Iya. seperti Masuk yang vaksin dikatakan untuk oleh- akademisi tentunya ya. Iya betul Iya. sekali. Ha. Mereka kampus bergeliat kembali Iya. dan Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Bani tadi juga Iya. Bu, Betul. kalau program vaksinasi itu juga sebagai game changer dalam Iya. pertumbuhan ekonomi. Nah, sebentar Ibu, Baik. Kuliah kapan kuliah? sebentar Bapak Ibu di Juli. rumah dan Jangan tamu saya di sampai. studio sekarang lagi ada azan asar, kita break dulu ya Bapak dan Ibu. Siap. Semua masuk. Baik Bapak Ibu sekalian, karena azan asarnya sudah selesai, marilah kita melanjutkan acara ngobrol bareng Sugeng hari ini. Nah, acara ngobrol hari ini sangatlah seru sampai tadi pas break aja para tamu saya ini
ngobrolnya seru sekali ya. Oke, sekarang saya akan memberikan kesempatan nih kepada Bapak dan Ibu yang ada di rumah untuk bergabung bersama kami. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan nih kepada kami dalam acara ngobrol bareng Sugeng saat ini. Monggo Bapak Ibu bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya. Karena waktu terbatas mungkin nggak bisa banyak ya Mbak Oh iya, Anin, ya. cuma kita membatasi hanya 2 aja, 2 pertanyaan. Nanti Monggo. sisanya pertanyaan sisanya lainnya digunakan. buat PR, Pak. Dikerjakan di rumah. Nanti yang sisanya akan kami jawab offline. Offline. Oke, monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya, ingin berdiskusi bersama narasumber yang sangat luar biasa hari ini. Ada nggak? Ada nggak? Monggo Bapak Ibu. Monggo Pak. Sudah muncul. Iya, sudah muncul akhirnya Bu, setelah ditunggu-tunggu. Monggo dinyalakan videonya Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Perkenalkan, nama saya Darmawan dari CV Libero. Mau tanya sih tentang insentif UMKM ini. Itu sampai kapan dan saya katakanlah nanti apakah sampai akhir tahun 2021 atau gimana gitu. Terus saya juga kemarin tuh sempat ada yang Jelas nggak Bu? Nggak jelas. lapor SPT itu telat Pak, Bisa suaranya diulangi lagi kurang Pak? jelas. Mohon diulangi lagi. untuk yang perpanjangan. Apakah insentif ini nanti kalau nggak salah kan berakhir cuman akhir tengah tahun ini kalau nggak salah ya. Itu ada perpanjangan nggak sih itu nantinya? Itu yang pertama itu. Yang kedua itu terkait kemarin tuh waktu pandemi itu ada beberapa SPT itu yang SPT masa itu terlambat kami. Ya karena mungkin ada lockdown dan lain-lain. Nah itu apa nggak ada ya semacam pemutihan atau gimana gitu? Itu mohon bantuannya deh, informasinya. Gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Darmawan atas pertanyaannya. Kalau boleh saya ulangi lagi, kalau nggak salah tadi Pak Darmawan menanyakan yang pertanyaan pertama itu mengenai kapan insentif ini berakhir gitu ya Pak ya? Betul ya Iya. Pak ya? Apakah sampai akhir tahun? Oke. Apakah pas pandemi? Yang paling Iya. bisa menjawab ini. Iya, Iya. Bu. Nanti akan dijawab oleh Bu Hasti. Yang lebih. Oke, mungkin kita buka lagi atau gimana Bu? Nunggu Iya, kan? Pak Tadi Darmawan bukanya 2. langsung ya Pak Darmawan. Tadi yang pertanyaan kedua saya agak antara seperti angin begitu ya. Mohon maaf Pak Darmawan. Jadi kalau insentif sementara ini baru dari bulan April 2020 dan akan berakhir di Juni 2021 ya. Mengenai perkembangannya nanti kita akan mengikuti perkembangan setelah ini gitu ya. Jadi kita lihat dulu sampai dengan bulan Juni seperti apa pelaku bisnis dan ekonomi yang ada di Indonesia gitu ya. Kami sih berharapnya segera sehat dan pulih, tetapi DJP juga tidak pernah meninggalkan wajib pajaknya untuk menjadi susah gara-gara bayar pajak gitu ya Pak Darmawan. Jadi sementara masih sampai dengan Juni 2021 kita tunggu kabar berikutnya seperti apa. Itu sementara Mbak. Iya. Alin. Jadi Yang kedua kalau- saya tidak dengar tadi Oh, soalnya. yang kedua tadi maaf Pak Darmawan karena pertanyaannya terlalu teknis ya Pak Darmawan ya, jadi kurang relevan dengan materi siang hari ini. Nanti pertanyaannya bisa dituliskan di kolom chat. Ya Pak Darmawan, karena mungkin suaranya tidak jelas, Iya. pertanyaannya bisa ditulis saja di kolom, Ya, di kolom chat nanti akan kami jawab. akan kami jawab melalui offline. Jadi kalau dari info Bu Hasti tadi, insentif ini berakhir Juni ya Bu ya? Ya, Juni 2021. Berarti kurang 20 hari lagi ya Bu ya? Iya, tapi dari 20 hari itu kan banyak hal bisa Oke. terjadi. Pak. Masih Jadi kemungkinan. kita harus sebagai petugas pajak kita harus selalu standby, siap dan Oke. harus membantu Iya. wajib pajak.
Oke, Ya. siap Ibu. Nah, Bapak Ibu, informasi yang baru nih mengenai insentif pajak untuk pelaku UMKM ini, bukan hanya UMKM ya Bu ya, untuk insentif pajak untuk penanggulangan pandemi COVID-19 ini berakhir akhir Juni 2021. Jadi akhir bulan ini. Untuk Bapak Ibu yang belum memanfaatkannya, segera dimanfaatkan karena sayang sekali ya Bu ya, pemerintah udah memberikan insentif kalau tidak dimanfaatkan. Nah, untuk pertanyaan kedua, monggo Bapak dan Ibu peserta yang ada di rumah. Oh ya, dengan Bapak siapa Pak? Halo, Halo Pak, dengan Bapak siapa? dengan Pak Giri. Pak Heri ya Pak ya? Pak Giri Triangga Pak Jerry, di mana Pak Jerry? Pak Giri. dari Sidoarjo, Bu. Oh, Pak Giri, maaf. Monggo Pak, pertanyaannya Pak. Mau tanya tentang pengurusan apa NPWP Badan itu bagaimana? Persyaratannya bagaimana? Oh, mengenai pengurusan NPWP Badan ya Pak ya? Iya. Pasti lagi. Oke Bapak. Maaf Pak, karena pertanyaannya ini juga terlalu teknis ya Pak ya. Nanti akan Bapak bisa menghubungi akun Telegram kami. Nanti oleh panitia akan dituliskan di kolom chat ya Pak ya. Bapak bisa bertanya mengenai bagaimana tata cara untuk pendaftaran NPWP Badan. Saya kira cukup ya Bu ya untuk pertanyaan dari peserta Zoom. Yang penting dia punya ini siapa yang dikuasakan untuk mendaftarkan. Oh gitu iya, ya. Bu, iya. Kemudian ada akte pendirian gitu Pak Giri ya, dan Iya, kemudian Bu. apa namanya dilengkapi dengan izin usahanya. Ya. Oke ya. Nanti selengkapnya akan dijawab oleh tim saya melalui chat. Gitu Oke, ya. siap. Seperti itu nggih Pak Giri nggih? Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya juga mengingatkan mengenai upload Instastory, jangan lupa karena ada bingkisan yang sangat menarik dari kami ya Bu ya. Iya. Ikut. Kalau peserta nanti ada bingkisan tersendiri Bu. Barangkali menang Bu, lumayan. Iya. Oke. Oke, mari kita lanjutkan kembali acara ngobrol bareng Sugeng hari ini. Untuk Mas Tom nih Mas, bagaimana mungkin keinginan pelaku usaha nih Mas untuk DJP ke depan itu seperti apa sih Mas? Oke, menarik. Hmm. Jadi kalau misal kita berbicara era sekarang ini kan sudah eranya digital, milenial, instagramable, dan segala macamnya. Banyak sekarang kantor-kantor yang awalnya itu hanya ada meja kursi Mbak, sekarang itu dibentuk sekreatif mungkin. Bahkan saya sendiri juga sekarang ya istilahnya ruko gitu kita jadikan itu cafe shop tapi berbentuk kantor atau kantor yang berbentuk cafe shop. Jadi sekarang eranya sudah berubah, sudah tidak seperti dulu lagi. Yang namanya surat tidak bisa membendung adanya BBM, WA, dan yang namanya taksi juga tidak bisa membendung angkutan online sama saat ini. Kedepannya ketika saya berbicara dengan beberapa teman saya Mbak, beberapa kayak bank itu juga nantinya itu dibikin suasananya lebih cozy, semacam kayak kafe dan segala macam. Mungkin kalau saya pribadi nggak tahu ya, ini masukan saya, mungkin bisa diterima dan enggak, saya nggak tahu. Tapi saya pikir ketika bisa menciptakan suasananya kantor, ya kan, di sini ini kan KP Pratama Gubeng ini kan menerima istilahnya itu wajib pajak. Betul. Wajib pajak ini kan kalau misal di bawah ini kan tempatnya kan ya maksudnya tempat apa ngantri, kemudian tempat duduk, kemudian ketemu ini segala macam. Ya saya kira nggak ada masalah, sampai saat ini pun tetap di sini nyaman juga kok. Cuma memang kalau misal kemudian nggak tahu ya di samping atau bawah, saya sempat sampaikan kepada Bu Hasi juga pada waktu itu bahwa kalau misal ada katakanlah kafe, maksudnya pojok corner atau apa, kafe apa segala macam yang tempatnya enak, nggak perlu besar, yang dimana nantinya akan ada beberapa teman-teman baik dari influencer, musisi, atau dari teman-teman pengusaha
yang kemudian bisa nongkrong enak, nongkrong santai sambil ngomongin masalah pajak. Saya pikir ini bisa jadi percontohan menurut saya. Terima Jadi- kasih Mas Tom. Jadi Mumpung ada istilahnya Pak Kanwil ya. Mumpung ada Pak Kanwil, didengar Pak Kanwil itu. ini Pak John ini kita harus izinnya Iya. ini. Nanti akan diakomodasi Iya, ya Bu jadi- ya. Jadi ketika menciptakan suasana itu yang seperti ini, Mbak, tanpa sadar, Mbak, ergonomi daripada sebuah kursi, daripada sebuah suasana itu juga bisa menciptakan pola pikir yang berbeda. Jadi ketika kemudian kita sekarang ini dihadapkan dengan sofa yang enak, kemudian ketemu jenengan Mas, ketemu sampean yang enak diajak ngobrol, ini kan suasananya menjadi nyaman, Mbak. Ketika suasana lebih nyaman, saya pikir teman-teman ini akan lebih terbuka. Jadi kayak misal saya tanya sendiri ya kepada beberapa teman saya, bro, kamu itu kalau di depanku, istilahnya semua hartamu itu kamu ungkapin, nggak ada rasa khawatir gitu loh. Tapi kenapa kamu itu kalau di media bermewah-mewahan ketemu petugas pajak kayak orang paling miskin di dunia? Perlu dicontoh nih Bu ya, Mas Tom nih Bu Iya, ya. kan, kayak seperti Yang itu kan. sangat taat pajak. Jadi saya pikir sebenarnya kenapa di beberapa kantor itu istilahnya suasana itu membuat kita sudah terintimidasi sebelum kurang kita nyaman berbicara. ya Mas Yes. ya. Saya tidak bilang Persepsi. bahwa ini nggak nyaman, ini nyaman, persepsi Mas bener. Jadi istilahnya mungkin, ya ini nggak tahu ya, ini dari saya pribadi ya. Ya, ini kan memang Mungkin banyaknya ketika kepada- kemudian kayak saya pribadi ini kan membeli mobil ini kan sebuah achievement dan sebuah branding. Betul sekali. Mungkin akan keren sekali ketika kemudian saya dan teman-teman saya yang notabene mempunyai mobil, yang mobilnya ini alhamdulillah resmi semua Mbak dan bayar pajak semua. Karena saya di community itu cukup didengar ya, dan mungkin cukup kuat untuk saya ngomong bahwasanya saya sering ketika kita sebelum touring, Iya. karena saya ngomong bahwa mobil bodong nggak bisa. Kita kan mobilnya harus lengkap semua, karena kena satu kena semua nanti. Iya betul. Jadi mungkin akan keren ketika kemudian yang dibilang crazy rich or something nongkrongnya itu nggak di cafe shop, Tapi di kantor tempat pajak ya. bener nggak? Ya kira-kira seperti itu mungkin. John, Mas. jadi Pak John ada, berarti kita nongkrong di kantor pajak dengan mobilnya Iya. Crazy Rich, Pak. Perlu menyediakan parkir yang lebih luas ya Bu ya. Jadi kita bisa megang-megang Pak ya. Oke. Iya. Selain itu mungkin ada lagi Mas Tom untuk dari kebijakan atau gimana? Ya ini lagi-lagi saya kalau pengusaha ini kan pola pikirnya ini kan kadang-kadang ini kan aneh-aneh. Ya. Kayak saya itu kan juga kalau ngobrol itu kan ya apa adanya Mbak ya. Saya nggak mau yang kayak harus ditata seperti apa karena saya nggak mau menghilangkan karakter saya. Jadi kalau misalnya saya membaca dan saya melihat dari beberapa pajak yang ada di luar negeri, saya tertarik di kebijakan pajak yang ada di Cina, Mbak. Kebijakan pajak di Cina ini bahwasanya memang dari pajaknya sendiri memfasilitasi untuk ekspor, yang kemudian ekspor kan memang nol ya, kurang Iya, lebih betul. ya, nol. Ya dimana sosialisasi ini kalau misal di luar negeri itu terutama Cina itu sangat luar biasa, Mbak. Jadi istilahnya itu mereka itu didorong semua untuk kemudian kamu mau pajak kamu nol, ya sudah kamu ekspor. Nah ini kan memang masih belum ya, masih saya pikir orang dengan kata-kata ekspor ini masih asing sekali. Jadi mungkin itulah yang kemudian kalau misal disampaikan dari pajak sendiri di pojok corner cafe atau apa itu mungkin lebih enak. Yang pertama itu Mbak, yang kedua adalah saya tadi sebelum ke sini sempat ngobrol juga sama Om Aris. Om Aris ini adalah konsultan pajak saya yang ya notabene udah kayak om saya sendiri, menemani saya di saat saya dapat surat pajak dan menyelesaikan semua dengan rapi juga, yang dimana saya membaca salah satu artikel Mbak ya, dimana kalau misal di luar negeri ini di Cina ya, jadi ketika di print bill itu ada double print. Jadi ada slip merah biasanya itu buat untuk perusahaan dan putih ini untuk customer. Jadi ketika kemudian di China itu orang itu mau buat makan mie ayam atau apa segala macam ya, ketika mau membuang, kalau di sini kan kita kan kertas seperti itu kan biasanya kan diuntel-untel dibuang. Iya betul. Kalau di sana dikumpulin. Kenapa dikumpulin? Ternyata kertas ini ada undiannya, Mbak.
Jadi ketika kemudian kertas ini ada undiannya, maka orang-orang tertarik untuk ngumpulin. Nah, ini tidak ada alasan menurut saya untuk pedagang dan pembeli untuk kemudian tidak menyimpan. Katakanlah misalnya kemudian penjual ini mau memanipulasi, tapi kan ini kan diikutkan undian. Ketika diikutkan undian kan mau nggak mau terdaftar. Ini cara mungkin agak sableng ya. Cuma kalau misal kemudian ini iya, kalau misal ini dilakukan, istilahnya kita tahu bahwa hampir semua negara itu suka yang namanya lotre. Judi orang-orang kan suka, makanya kan ada cryptocurrency. Iya betul. Ya kan, ini kan rata-rata kan memang mereka pengen menjadi bilioner secara instan. Dan salah satu caranya seperti itu. Sebenarnya sama pajak ini sudah dilakukan, Pak. Kayak kapan hari kan saya dapat ini ya, apa yang wayang itu loh. Yang dimana ini adalah sebuah penghargaan, Pak, yang diberikan kepada teman-teman yang menginspirasi dan teman-teman pembayar pajak terbaik. Nah, ini ya istilahnya menjadi acuan juga, karena ketika saya tanya dengan beberapa teman-teman saya yang mungkin secara ekonomi dia menurut saya lumayan kuat, kadang-kadang orang yang punya duit ini achievement-nya ini bukan lagi menumpuk uang. Kadang-kadang sebuah penghargaan ini adalah sesuatu yang dinanti-nantikan. Oh iya, saya Jadi dapat poinnya ya, iya, Mas, ya. dengan adanya sebuah penghargaan, kalau mungkin bisa, saya nggak tahu ini karena saya kan Iya, ini betul. mungkin kalau misal kemudian dipampang di jalan-jalan protokol, ya Mas ya. Betul. Yang mampang ini jangan modelnya Pejabatnya. jangan dari pejabatnya, Tetapi ya kan? yang Ya. Bayar ya. Maksudnya ini adalah sosok yang kemudian kayak saya ketahui di perpajakan juga ada ikonnya Mary Riana kalau nggak salah. betul. Maksudnya dengan cara kita menampilkan itu kan orang-orang itu jadi Oke, siap ya. ya, Berarti intinya inspirator saya saja taat pajak. Ya. Saya malu dong kalau misal nggak taat pajak. Jadi sosoknya yang Sosoknya kemarin sebenarnya sama pajak pusat itu sudah dilakukan bahwa influencer itu melakukan share, termasuk saya sendiri secara sukarela, kemudian kita ini nge-share di feed, di mana kita nge-share nomor pajak mana segala macamnya. Ini menurut saya ini soft selling, Mbak. Yang Oke. intinya adalah tujuannya adalah ketika pajak dinilai sangat sangat penting, sangat oke. penting, dan pajak ini juga tidak semenyeramkan apa yang Betul dipikirkan, sekali. maka orang-orang ini tergoda untuk mungkin pertama tanya, sharing, kemudian sadar. Ketika sadar mereka akan bayar. Ketika bayar dan mereka ngerasa bahwa, wih, bayar pajak ya nggak ada masalah, enak-enak aja. Duit juga masih ada kok, cuma berapa persen. Nah, ini kemudian menimbulkan ekosistem yang positif. Nah, berarti sarannya Mas Tom tadi untuk DJB ke depan itu paling nggak ada sosok nih yang seperti influencer Iya, gitu. siapapun, untuk- nggak cuma saya gitu. Nggak Oh, cuma saya, gitu ya, siapapun. siap. Istilahnya, Iya, iya. saya nggak perlu. Mungkin pertama Pak Tom Iya. dulu. Oke, Mas, siap. Istilahnya kan sebagai kalau pilot testnya. kemudian Mas dipasang Mas ya Iya. di jalan protokol, istilahnya seperti ini Mas. Kalau misal Mas lihat orang makan, enak, Mas pengen makan kan. Kadang-kadang kita lihat di sosial media ada orang sumbang-sumbang uang, orang ngasih nenek-nenek, kakek-kakek. Secara alam bilingual sistem Iya, betul. kita itu menangkap bahwa ketika kita melihat suatu kebaikan, Mas, kita tergoda untuk suatu kebaikan. Mas melihat orang ngopi, pengen ngopi. Mas melihat orang rokok, pengen ngerokok. Saya pikir kalau kemudian masyarakat melihat orang itu senang bayar pajak, Oke. maka akan Akan membayar pajak. Menular. Oke. exactly. Oke, terima kasih Itu. sarannya Mas. Iya. Oke. Kalau dari sisi akademisi nih Mas Bani, gimana nih Pak Bani? Ini saya takjub sekali dengan Pak Tom ya. Ternyata saya akademi sampai gemeteran loh. Ternyata Pak Tom bacaannya itu juga luar biasa ya. Jurnal-jurnal ilmiah juga. Mas, sini gosblok macak pinter aku Mas.
Jadi berdasarkan ini saya cerita aja ya. Jadi kami ini kan dari universitas ya, setiap tahun itu kan melaksanakan yang namanya pengabdian masyarakat. Nah, kami juga beberapa kali itu melakukan beberapa survei kepada UMKM. Kira-kira struggle yang mereka hadapi itu apa sih di era pandemi itu? Nah, ini kalau boleh saya sebutkan, yang pertama adalah mereka itu mengalami permasalahan terkait dengan permodalan. Nah, ini kan sudah permasalahan klasik ya. Jadi bagaimana UMKM itu memang nature-nya karena menengah ke bawah, nah itu kan memang modalnya terbatas, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah mereka itu kurang inovasi. Nah, seperti yang Pak Tom tadi jelaskan, jadi mereka itu kurang melakukan inovasi kepada produknya. Jadi seringkali memang akhirnya stuck pada titik tertentu, makanya nggak berkembang ya, jadi UMKM aja terus gitu. Terus yang ketiga adalah mereka kurang memaksimalkan itu pemasaran digital atau digital marketing. Nah, ini kan di era pandemi seperti ini kan pelaku UMKM harus bisa bertransformasi bagaimana mereka bisa tetap memasarkan produknya di situasi seperti sekarang ini. Nah, yang menarik adalah yang terakhir terkait dengan perpajakan. Nah, menariknya adalah ternyata masih banyak UMKM itu yang belum terkait dengan insentif yang disediakan oleh pemerintah. Nah, ini kan menarik sebenarnya. Mereka ini nggak memanfaatkan itu karena apa? Karena takut, ya, mungkin takut karena mungkin nanti setelah misalkan kan nanti kalau ikut insentif PPH kan berarti kan dia harus melaporkan realisasinya nih. Nah, takutnya nanti mungkin diperiksa seperti itu. Atau nah, saya tertarik dengan gagasannya Pak Tom lagi nih, kembali lagi. Tadi dinyatakan bahwa sebenarnya wajib pajak itu nggak suka diedukasi, nggak suka diceramain gitu. Kamu negara Indonesia, tinggal di Indonesia, dapat penghasilan dari Indonesia, harus wajib pajak tidak suka demikian. Wajib pajak butuh yang namanya tadi. Nah, saya setuju dengan pernyataan dari Pak Tom tadi bahwa harusnya dimunculkan sebuah sosok ya, pengusaha yang sukses yang juga suka membayar pajak gitu. Nah, sebenarnya berkaitan dengan tadi idenya Pak Tom bahwa harusnya ada penghargaan khusus. Nah, ini saya cerita ya tentang hasil penelitian di jurnal internasional yang menyatakan bahwa sebenarnya ya frase pembayar pajak dengan wajib pajak itu menimbulkan stigma yang berbeda dari si wajib pajaknya itu sendiri. Ini boleh jujur ya, kalau saya misalkan ditanyain wajib pajak itu gimana, kalau menurut pandangan saya wajib pajak itu istilahnya adalah kita itu hanya diperas saja. Kami A, B, C, D, E harus dipenuhi gitu. Mungkin bahasanya perlu diperhalus mungkin ya. Iya, ya. nanti saya kasih sanksi gitu. Tapi kalau frasenya misalkan seperti tadi contohnya dikasih penghargaan, terus dilabeli dengan nama misalkan pembayar pajak. Nah, itu kan berarti kan si wajib pajaknya ini dianggap sebagai itu pahlawan gitu. Dia berkontribusi kepada negara. Nah, menurut saya hal tersebut itu memang sangat bagus. Jadi kita bukan hanya menyediakan ibaratnya itu memberikan kewajiban saja, tapi juga kita itu harus menonjolkan haknya juga. Ya, sebagai wajib pajak kan tidak hanya kewajiban saja, juga ada haknya. Nah, gimana cara memunculkan itu? Ya melalui tadi, melalui sosok inspirasi tadi, pembayar pajak gitu. Oke, Nah, siap. Ya, betul. Karena menambahkan dari jenengan Mas cukup bagus, luar biasa, pinter. Iya. Iya, Pak. Jadi pinter deh, serius. Dosen nih Mas. Iya, pinter. Jadi memang kadang-kadang masyarakat Mbak ya, ini lebih senang itu kalau kemudian itu dia itu dikatakan pahlawan tadi, daripada orang yang mempunyai kewajiban. Jadi memang pola-pola itu yang kemudian istilahnya memberikan pandangan saya bahwasanya ketika memang ada sebuah penghargaan ya kayak kemarin. Jadi saya dapat penghargaan kemarin itu langsung Mbak. Saya itu ngomong sama konsultan saya Om Haris. Om awak dewi kena sampai bayar mudun. Izin banget gitu. Sebenarnya. Jadi istilahnya kita itu malu gitu loh. Iya, betul. Netizen itu ketika dia dibikin lebih malu, Mbak. Wah, kalau misal harga dirinya orang itu sudah disikat, orang-orang kaya itu tidak takut dengan yang namanya peraturan kadang-kadang, Mbak. Lu beneran, Mas. Kadang-kadang kalau misal kita berbicara, sekarang kena pajaknya di Gubeng, weh tapi ndak apa, nang Bali aja aku. Nah, kono ada kenalan aku ini segala macam ya kan, pindah KTP segala macam.
kemudian pindah ke Jogja, pindah kemana, loh itu terjadi. Itu terjadi. Oh, aku pajakku yang kena gudangku di Rungkut misal. Oh, aku gudangku tak bikin yang di nggak terlalu ketrek orang. Kemudian saya ngirim di marketplace diem-diem. Sebenarnya pengusaha itu ada dua hal, Mbak, kadang-kadang, Mbak. Ada dia yang dekat dengan pemangku kekuasaan dan dia yang bisa mensiasati peraturan. Beneran ini. Kalau misal dekat, ini lebih bagus. Dekat itu artinya apa? Artinya kooperatif. Kemudian saya ketemu dengan Pak Anggoro, Pak Suryo, istilahnya nggak bayar, ya isinya luar biasa. Bukan kita nggak takut, tapi malu kadang-kadang itu. Malu dong kita nongkrong-nongkrong nggak bayar, ya kan? Malu sekali gitu loh. Jadi mau nggak mau kan kita istilahnya kan akan bayar. Sama seperti ketika ini cara-cara marketing, Mbak, di beberapa brand seperti Louis Vuitton, beberapa brand seperti Rolex, itu kan cara marketing mereka ini kan kadang-kadang itu kan menyepelekan. Jadi jenengan-jenengan kalau misal kemudian datang ke Louis Vuitton atau ke Rolex, pokoknya counter-counter mahal, pertama kali itu beli apa? Istilahnya bahasa Inggris, what do you want, ya kan? Oh, nah, jadi seakan-akan lu nggak bisa beli di sini. Lu orang itu tambah ngamuk, lu jangan salah. Lu bener Mas, orang itu tambah ngamuk. Oh iya, keluarin semuanya. Saya beli semuanya. Seperti itu kan? Istilahnya kadang-kadang permainan psikologi ini juga penting. Jadi ketika kemudian istilahnya orang Indonesia ini lebih takut untuk dia itu dipermalukan daripada dia itu menghindari peraturan. Kalau misal menghindari peraturan, orang ini makin lama makin pinter, Pak. Caranya tuh banyak. Sekarang money laundry kemana-mana tuh bisa. Tapi kalau udah yang diserang ini psikologinya, diserang ini istilahnya harga dirinya, diserang ke nasionalismenya, biasanya manusia ini berontak, Pak, dan akan dia itu membayar pajak dengan sewajar-wajarnya dan membayar pajak dengan tinggi. Kurang lebih seperti itu. Sebentar Bu, Mas Tom ini kan sebagai influencer ya Bu ya. Boleh nih Mas meminta tolong nih untuk teman-teman entrepreneur yang di rumah yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya, diajak untuk mari melakukan kewajiban perpajakannya lebih patuh lagi atau gimana gitu Mas? Oke, jadi mungkin buat teman-teman semua, buat netizen, saya juga ini dapat beberapa tek-tekan, Mbak, dari ini teman-teman. Kebetulan saya mempunyai follower 600.000 verified dan banyak sekali teman saya. Mungkin kalau misal kemudian banyak-banyakan follower, adik-adik junior-junior saya ini yang followernya jutaan ini banyak, Mbak. Jadi sebenarnya kekuatan pribadi saya bukan 600.000 followers ini, tapi siapa yang nge-follow saya ini lebih penting. Karena menurut saya intinya sebenarnya bukan ya followers just number ya, tapi bagaimana kita bisa menginspirasi orang yang followersnya lebih dari saya, kecerdasannya lebih dari saya, ekonominya lebih dari saya. Ini yang menurut saya nilai plusnya di situ. Dan mungkin kalau saya ngajak teman-teman, ngajaknya enggak, ayo kita bayar pajak, enggak. Mungkin kalau cara saya ya memberikan contoh dulu. Ya pertama contoh pasti, yang kedua kalian malu-maluin kalau nggak bayar pajak. Oh, malu-maluin kalau nggak bayar pajak kata Mas Tom ya. Oke, untuk Ibu Hasti mendengar mungkin saran dari Mas Tom tadi dan saran dari Pak Bani tadi untuk DJP ke depannya gimana Bu? Iya, kalau dengerin Mas Tom sama Mas Bani rasa-rasanya 1 jam itu tidak cukup, apalagi dengan Mas Tom. Sepertinya kita harus bikin kafe ini Pak. Baik Mbak Arin, sebenarnya UMKM ini adalah partner atau teman atau sahabat ya di dalam dunia di Indonesia. Sebenarnya kita kan akrab dengan istilah koperasi sebenarnya. Nah ini itu sebenarnya adalah dikatakan setelah koperasi ini tidak terlalu ngetop gitu ya, dikalahkan dengan perseroan terbatas dan seterusnya. Sebenarnya UMKM inilah kekuatan kita gitu ya, karena jumlah penduduk kita banyak dan UMKM inilah yang sebenarnya dia sangat kuat. Hanya tadi dikatakan Mas Bani, kasusnya klasik permodalan ya kan. Kemudian mereka rata-rata tidak melek IT ya, jadi kalau sudah beli
jual pisang goreng ya udah pisang goreng terus saja. Dia tidak berusaha berinovasi untuk menjual itu lewat digital. Pisang gorengnya itu di luar dijual. Sebenarnya saya pernah menemukan itu ada di Jakarta. Ini pengalaman sedikit. Tukang pisang goreng ini ada di Jatinegara dan nggak pernah ada yang tahu. Hanya tertentu yang tahu. Kemudian lama-kelamaan dia diajarin sama pembelinya. Dan sekarang dia ramai sekali. Jadi pembelinya yang ngajarin dia. Nah kemudian UMKM ini biasanya UMKM ini kan keluarga, ya keluarga. Nah itu tadi kan dikatakan Mas Bani. Jadi dia tidak optimal. Jadi tidak Mas Tom tadi bilang dia nggak berani totalitas gitu ya. Jadi nggak berani totalitas. Dan yang terakhir ini baru nih Pak John. Cek ini kebetulan ada Kabid P2 Humas. Nah ini di sini Pak Budi. Ternyata wajib pajak, saya baru tahu sekarang hari ini. Ternyata wajib pajak itu tidak suka diedukasi, gitu ya. Wajib pajak itu ternyata lebih suka di entertain. Ini mengingatkan saya zaman Kekaisaran Roma. Kekaisaran Roma itu untuk meninabobokkan rakyatnya supaya dia patuh, itu dengan adanya gladiator. Nah itulah ternyata. Nah ini bisa kita Pak Budi ya, nanti bisa kita teliti. Ternyata jangan diedukasi Pak, kita kasih hiburan terus ya, supaya dia bayar pajak gitu ya, gitu ya. Kata Mas Tom loh ini, kata Mas Tom bukan kata saya ya. Jadi luar biasa. Ini luar biasa dan dibenarkan oleh pembuat survei. Kan saya nggak pernah survei, yang survei adalah Mas Bani. Jadi UMKM sendiri berapa sih perannya gitu ya Mbak Alin ya untuk Gubeng? Perannya UMKM ini cukup lumayan besar buat kami, yaitu adalah kurang lebih 20 miliar. Itu adalah peran UMKM di sini. Yang final, yang sudah menikmati insentif itu adalah kurang lebih 7 miliar gitu ya. Kemudian untuk tahun 2021 yang sudah final ini ada baru 7,9 miliar. Tapi yang insentif kita belum melihat datanya gitu ya. Jadi sudah mulai banyak yang menggunakan dan kita berharap dengan begini ekonomi akan semakin menggeliat dan bergerak gitu ya Mbak Alin. Jadi seperti itu. Oh iya Bu, Ibu karena ini sudah menunjukkan jam 3:30, closing statementnya Bu dari Bu Hasti. Boleh, baik. Seperti tadi saya katakan bahwa ternyata 1 jam ini tidak cukup untuk ngobrol dengan 2 orang hebat ini ya. Betul sekali. Dan ada banyak inspirasi yang bisa kita serap dan itu adalah suara untuk memajukan DJP ya Pak John ya. Jadi di 2021 DJP mengeluarkan beberapa kebijakan, beberapa keputusan-keputusan untuk lebih menyederhanakan layanan dan memudahkan layanan supaya wajib pajak ini supaya semakin dekat dengan kita, gitu ya. Salah satunya adalah dengan reorganisasi. Kita sedang mereorganisasi di Surabaya sekarang ada 2 KPP Madya dan ada 11 KPP Pratama, salah satunya KPP Pratama Gubeng. Nah, kenapa ada reorganisasi seperti ini? Karena kami atau DJP ingin mendekatkan lebih dekat lagi dengan wajib pajak. Itu adalah salah satunya. Dan memudahkan yang tentunya layanan-layanan ini ke depan akan lebih mudah, wajib pajak akan lebih nyaman. Kemudian ini sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh Kakanwil Jawa Timur 1, Pak Jonuta Gaul, bahwa mari kita patuhi untuk melaporkan SPT tahunan ya di tahun 2020. Jadi kita patuhi SPT tahunan dan mari kita dukung Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan partisipasi Bapak Ibu, teman-teman semua yang ada di Zoom dengan membayar pajak. Dengan pajak Anda lah Bapak Ibu para wajib pajak, kami di Direktorat Jenderal Pajak mampu menggerakkan atau membantu roda perekonomian saat ini. Salah satunya adalah dengan vaksinasi yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Kanwil kami ya. Jadi peran Bapak Ibu sebagai wajib pajak di 2020 sekali lagi terima kasih dan kami tetap berharap di 2021 Bapak dan Ibu tetap mematuhi peraturan perpajakan yang telah ada. Kemudian KPP Pratama Surabaya Gubeng sudah mendapatkan predikat ZIWBK. Ini sudah kami terima di 2019 dan kami sekarang sedang bersiap-siap untuk meraih gelar ZIWBBM, yaitu Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Jadi melalui dialog ini sekaligus saya menitipkan ke Mas Tom dan Mas Bani juga
yang ada di Zoom, Bapak Ibu wajib pajak, dukung kami untuk meraih ZIWBM. ZIWBM, semua layanan kami gratis. Bantu kami untuk tidak terjebak dengan layanan uang, ya. Jadi bantu kami seluruh pegawai di KPP Pratama Surabaya Gubeng untuk dapat melakukan ini dengan baik. Kemudian yang terakhir, sekali lagi, kegiatan ini tidak akan terselenggara tanpa adanya partisipasi Bapak Ibu sekalian wajib pajak, tanpa partisipasi narasumber yang sudah bersusah payah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Terima kasih Mas Tom, semoga sukses bisnisnya, sukses entrepreneurnya, sukses influencernya. Dan Mas Bani sukses juga menjadi dosen dan survei, supaya surveinya bisa saya gunakan gitu ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Dan tentu saja acara ini didukung penuh oleh Kanwil DJP Jawa Timur 1 dengan Pak John Hutagaul sebagai Kanwil DJP Jawa Timur 1. Dan yang tak kalah pentingnya adalah orang-orang behind the scene yang tidak kelihatan ya di layar. Mereka nggak akan kelihatan di layar. Mereka jungkir balik, kepala di bawah, kaki di atas, yang menyelenggarakan acara ini dengan sangat baik. Jadi sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan ini adalah dialog perdana kita dan akan kita lanjutkan secara teratur. Demikian Mbak Alin, terima kasih. Ibu, terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, diskusi siang ini yang sangat menarik sekali dan pastinya akan menambahkan hasanah yang baru mengenai informasi-informasi perpajakan dan untuk mendukung Bapak dan Ibu semua dalam kewajiban perpajakannya semakin patuh lagi. Nah, terima kasih Mas Tom, untuk Mas Bani dan Bu Hasti sudah hadir siang hari ini. Saya Alin Fitriani yang memandu acara hari ini. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.